Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Kali ini saya akan buatkan tutorial singkat untuk Anda yang ingin mengirim tugas melalui Google Classroom, atau tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, atau tugas yang diberikan oleh panitia kegiatan workshop, atau tugas apapun yang diberikan oleh pihak lain yang harus dikirimkan melalui Google Classroom, ya. Nah, saya akan buka dulu Google Classroom-nya, classroom.google.com. Tentunya Anda harus tergabung di dalam Classroom tersebut. Saya ambil contoh di sini, saya tergabung menjadi peserta didik, ya. Saya tergabung menjadi peserta kegiatan workshop, ya. Nah, ini saya klik judulnya. Kemudian saya langsung klik tugas kelas, ya. Jadi di forum saya bisa melihat di sini juga, ini ada komentar dari peserta didik lain sehubungan dengan tugas ini, tugas baru mengenal weblog. Ini ada 34 komentar, ya. Nah, ini komentar semua, ya. Oke. Kemudian ini juga ada komentar di tugas-tugas berikutnya. Nah, ini sudah ada beberapa, ya. Jadi sudah ada beberapa materi. Kemudian di sini terlihat ada tugas literasi yang batas waktunya adalah hari ini. Sedangkan ini tugas mengenai weblog, nih saya buka, ya. Batas waktunya besok. Jadi ini mungkin sudah ditugaskan hari ini, tetapi batas waktunya besok sampai pukul 21.00. Saya buka, nah ini. Ini adalah asesor pengajarnya, gitu, ya, atau yang membuat, dibuat dan dipublish itu di pukul 8.04. Tenggat waktunya besok pukul 21. Jadi di hari yang berbeda, ya. Nah, di sini Anda bisa melihat kapan waktu, artinya Anda masih punya waktu hingga besok untuk bisa menyelesaikan penugasan ini. Langkah pertama, saya akan balik, ya, ke tadi. Jadi cara paling praktis sebenarnya untuk melihatnya itu dari sisi kiri menu ini, ya. Nah, menu ini hanya tampil di desktop kalau Anda membuka Google Classroom di komputer. Kalau di smartphone tentu berbeda lagi, ya. Jadi bisa menggunakan ini, atau cara yang paling aman misalnya juga, atau cara lain nih di tugas kelas. Ingat, kalau berbahasa Indonesia. Jadi kalau bahasanya Indonesia semacam ini pilihannya tugas kelas, ya. Tugas kelas. Ya, ini member, ini forum, ya. Nah, bagi Anda yang tidak terbiasa dengan interface berbahasa Indonesia, Anda bisa merubah dengan interface berbahasa Inggris. Jadi seperti ini tugas kelas. Ini misalnya tutorialnya berbahasa Inggris, maka nanti tinggal Anda ubah ke dalam bahasa nanti di bagian akhir, ya. Nah, ini setelah saya klik tugas kelas, di sini ada presensi, ya. Presensi baru ada 2. Ini nanti akan muncul setiap hari presensi ini, bergantung dari setting yang dilakukan oleh pengelola dan pembuat classroom tersebut. Kemudian untuk materi dasar ini sudah tampil 3, ya. Ini adalah materi agenda workshop, ya. Perlu Anda baca agenda workshop, misalnya apa saja. Presensi dilakukan setiap pukul 8 WITA, dibuka mulai pukul 8 WITA dari tanggal 4 sampai tanggal 13, ya. Jadi tiap hari ada, ini dibaca semua tahapan-tahapannya. Kemudian yang ini sudah selesai kegiatannya tenggat waktu kemarin, ya. Ini. Kemudian ini mengenal blog, tenggat waktunya besok, ya. Ini ditugaskan, ya, sedang ditugaskan. Jadi saya belum mengerjakan ini, ya. Ini kalau saya klik lihat tugas, nah ini
saya akan buat untuk yang literasi dan menulis ini. Jadi kalau penugasan yang diberikan oleh koci kita ya, itu biasanya ada dua model untuk penugasan ya. Biasanya template-nya itu ada di bagian bawah di sini ya, tinggal dibuka. Itu penugasan model pertama. Nah, penugasan yang berikutnya template tidak disediakan, berarti Anda membuat sendiri. Nah, jika diperintahkan membuat menggunakan Google Doc, maka sekali lagi informasi ini harus Anda baca dulu. Setelah Anda baca, kemudian Anda tonton videonya, kemudian klik jika sudah selesai ya, klik tambah atau buat. Nah, di tambah atau buat ini bergantung dari yang diinginkan penugasannya. Jadi kalau penugasannya meminta untuk menyisipkan gambar hasil screenshot, maka Anda bisa memilih gambar ini ya. Atau berupa file hasil screenshot, maka Anda bisa menyisipkan file ini ya, jadi file gambar. Kalau ini gambar yang ada di Google Image ya. Ini spreadsheet bentuknya, ini Google Slide, ini Google Dokumen atau Google Docs ya. Ini kalau mau diambil dari Google Drive Anda, ini berupa link ya, jadi silahkan dipilih. Dan ini interface-nya berbahasa Indonesia, jadi di sini tambah atau buat karena berbahasa Indonesia. Kalau berbahasa Inggris tentu bukan tulisan ini, Anda cari tulisan ini mungkin tidak akan ketemu. Sama seperti ini, tandai sebagai selesai ya. Ini kalau interface-nya berbahasa Inggris, bukan ini nanti ya, nanti dilihat kalau interface-nya bahasa Inggris seperti apa. Kemudian ini saya klik saja tambah atau buat. Saya gunakan Google Doc. Kenapa menggunakan Google Doc? Ya karena diperintahkan menggunakan Google Doc. Sekaligus Anda latihan untuk cloud computing ya. Apa itu cloud computing? Silahkan dicari di channel Hyper, sudah pernah dibahas. Saya klik Google Doc. Nah, ini sistem sedang membuat Google Dokumen. Ya, kita tunggu beberapa saat, nanti akan terbuka Google Dokumennya. Nah, ini ya. Kemudian ini saya klik, terbukalah Google Dokumennya. Di sini masih kosong. Disinilah saya menulis. Ini adalah tugas saya. Nah, jadi jika Anda memiliki tulisan sebelumnya sudah diketik di Word atau di Notepad, tinggal copy paste ke sini, tapi jangan Word-nya yang dikirim, tetapi yang sudah diketik di Notepad atau di Word dipastekan langsung di Google Docs. Gitu caranya. Nah, kalau ini sudah selesai bagaimana? Langsung saja ditutup ya. Langsung saja ditutup, klik ini tutup. Atau biarkan saja terbuka juga nggak apa-apa ya. Karena dia otomatis menyimpan. Jadi nggak perlu dicari tombol nyimpan di mana. Ini otomatis menyimpan. Jadi ini langsung saya tutup boleh, langsung saya ke Classroom ini boleh. Jadi ini kalau saya tutup, klik, ya sudah selesai. Ini kalau saya buka lagi Google Doc yang tadi, misalnya saya kurang tadi, masih saya mau tambahkan, diminta oleh asesor atau tim penilai untuk menambahkan, maka saya tambahkan. Ini tambahannya, misalnya. Ya. Nah, kalau sudah, ini saya tutup lagi nggak apa-apa. Nah, ini tinggal saya serahkan. Nah, serahkan ini kalau bahasa Inggrisnya, kalau interface-nya berbahasa Inggris tuh submit. Ya, submit. Jadi ini saya serahkan, saya kirim ya, saya klik serahkan. Nah, ini serahkan tugas atau bla bla bla, klik tombol serahkan. Saya klik serahkan. Ya, maka tugas itu sudah terkirim. Ya, tugas sudah terkirim. Saya bisa membatalkan pengiriman. Misalnya tadi sudah terkirim, kemudian tadi kurang ini. Nah, tinggal saya klik batalkan pengiriman. Tetapi karena ini menggunakan Google Docs, nggak perlu diklik batalkan pengiriman, biarkan saja. Tetapi tinggal diklik ini ya, tinggal diklik Google Doc tadi. Saya tambahkan kekurangannya. Jadi nggak perlu mengirim ulang, tinggal di sininya ditambahkan. Misalnya saya beri tambahkan satu baris atau satu paragraf di sini ya. Hak akses tertutup ya. Oke, ini saya bisa batalkan pengiriman. Kalau hak aksesnya tertutup, batalkan pengiriman. Baru balik lagi ke sini.
Kita tunggu. Saya tutup dulu. Saya buka lagi nih. Oke. Nah, ini bisa saya tambahkan lagi, ya. Kemudian saya tutup. Nah, saya serahkan lagi. Oke. Nah, kemudian jika diminta lebih dari satu, tadi tinggal ditambahkan, ya. Coba saya batalkan lagi pengiriman. Kemudian saya tambah, ya, tambah file lain, misalnya berbentuk gambar. Tinggal klik file, cari gambar, misalnya gambar screenshot, ya. Kemudian ini saya serahkan. Nah, ketika ini diserahkan, maka ini akan terkirim kepada asesor kita atau tim penilai kita, ya. Mereka akan menerima bahwa kita sudah mengirim. Nanti ketika dinilai, maka tim penilai atau asesor atau guru kita itu akan mengklik tombol kembalikan, mengklik kembalikan penugasan. Artinya tugas itu sudah dikembalikan kembali kepada kita. Jika di dalam penugasan itu tidak ada komentar pribadi dari gurunya bahwa ini harus dikerjakan ulang dan seterusnya, maka itu artinya sudah selesai penugasan ini. Terlebih kalau sudah dapat nilai nanti, ya. Ini 100 poin, dia dapat 100/100 misalnya. Itu nggak perlu lagi dikirim ulang atau resubmit, ya. Nah, kemudian kita akan coba di penugasan berikutnya kita akan menggunakan interface berbahasa Inggris, ya. Saya akan kelola akun Anda. Oke. Kemudian personalisasinya, kemudian bahasa, nih ya, bahasanya saya klik. Ini bahasa pertama adalah bahasa Indonesia, bahasa keduanya adalah Inggris. Bahasa Inggris saya geser ke arah atas. Nah, sehingga bahasa Inggris merupakan bahasa standar defaultnya, ya. Nah, sekarang saya kembali ke Google tadi yang ini. Ini kalau saya refresh sekarang, maka dia mestinya sih berubah, ya, mestinya dia berubah. Nah, jadi tugas Anda tadi berubah menjadi your work. Di sini ada unsubmit, ya, di sini ada unsubmit. Unsubmit ini berarti saya sudah mengirim, sudah submit sebelumnya. Kalau saya klik unsubmit berarti saya membatalkan apa yang sudah saya kirim, unsubmit, ya, unsubmit. Nah, jadi di sini tadi apa bahasa Indonesianya? Nah, sekarang sudah berubah menjadi add or create. Di sini menjadi turn in, ya, atau submit, ya. Nah, ini tinggal di turn in atau submit. Nah, ini saya submit ulang atau turn in, ini unsubmit. Kita coba di penugasan berikutnya. Ini tadi tugas Anda jadi classwork namanya, ya. Kemudian di sini saya yang mengenal weblog, saya klik. Oke. View assignment. Ini saya klik ini, ya. Mengenal blog. Klik mengenal blog. Kemudian pilih view assignment. Ini cara pertama untuk melihat penugasan. Nah, cara berikutnya boleh di pertama ini di stream. Di stream ini ada nih upcoming besok jam 9. Saya klik PM, berarti jam 9 malam terakhir. Nah, bisa juga seperti itu, ya. Jadi ada dua cara, saya klik di sini. Boleh menggunakan ini, jadi yang penugasan-penugasan yang akan datang yang due date time-nya, yang waktu penyelesaiannya, tenggat waktunya akan habis, itu akan tampil di sini, ya. Nah, boleh klik di sini atau klik di sini. Ini mengenal weblog, ya, di sini mengenal weblog, boleh juga klik di sini. Nah, tampil ke sini juga dia. Atau Anda klik classwork supaya enak. Anda sudah 2 kali absen, materi sudah 3 kali tampil, ya. Berarti nanti besok ini akan nambah lagi 1 di sini materi, di sini akan nambah presensi 1, misalnya seperti itu. Lalu saya klik mengenal weblog. Saya klik mengenal weblog, view assignment. Nah, jadi ada 3 cara, terserah cara yang mana yang Anda tampilkan, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, di sini adalah gurunya, pengajarannya atau timnya. Ini diposting kemarin jam 8:04.
batas waktunya besok jam 9 malam ini, batas waktunya besok jam 9 malam. Lalu saya add or create, sama. Di sini pilihannya docs, ya. Kalau tadi di sini bunyinya dokumen. Nah, ini sekarang Google Doc atau Docs. Saya klik. Sistem sedang membuat Google Doc dengan nama Anda, gitu ya. Dengan nama Anda. Nah, ini. Sudah jadi kayak gini, tinggal diklik ini. Tinggal diklik Google Doc-nya. Setelah Google Doc terbuka, mulailah Anda mengetik di sini. Tidak ada bedanya Anda mengetik di misalnya Anda terbiasa menggunakan Microsoft Word atau Open Office, nah, tinggal diklik saja. Cuma bedanya kalau Microsoft Word misalnya atau Open Office itu namanya aplikasi berbasis desktop, atau mungkin bisa kita sebut dengan desktop computing. Kenapa? Karena pemrosesan itu terjadi di desktop. Nah, sekarang ini namanya Google Docs. Pemrosesannya berlangsung di cloud. Jadi ini diproses itu di cloud sana, ya. Di awan gitu ya. Jadi bukan di laptop Anda ini diproses, tapi di awan. Nah, setelah ini terjadi, nggak perlu di save karena dia otomatis save. Misalnya saya enter di sini, Anda bisa lihat tulisan di bagian atas ini. Ketika saya ketik, dia saving otomatis. Ketika saya ketik lagi, dia saving lagi otomatis. Jadi nggak perlu disimpan, ya. Nah, ini tinggal ditutup di sini boleh, balik ke sini boleh, langsung turn in, ya. Nah, ini kalau dari sini ini ada turn in-nya juga. Saya klik turn in dari sini juga boleh, turn in misalnya. Nah, dia balik ke Google Doc-nya. Nah, tombolnya larinya ke sini, ya. Coba kalau ini saya tutup, kasusnya juga ininya juga sama. Ini yang tadi yang saya ketik, ya. Saya klik turn in juga sama, ya. Nah, saya klik turn in. Ingat, turn in ini adalah submit, ya, mengirimkan tugas kalau dia berbahasa Inggris, ya. Kalau tadi di bahasa Indonesia tandai selesai gitu, ya. Oke, saya klik turn in, maka dia akan terkirim ke pengajar kita atau guru kita, gitu ya. Nah, kalau ingin menambahkan private comment kepada guru kita, ditambahkan di sininya, di private comment-nya ini. Tapi kalau Anda ingin menambahkan komentar yang bisa dilihat oleh siswa yang lain, tambahkannya di add class comment, ya. Jadi komentar Anda di sini akan dilihat oleh semua peserta. Tapi kalau yang di sini hanya kepada pengajar Anda, ya, atau kepada tim penilainya. Mudah-mudahan jelas, paham. Saya pikir demikian. Selamat bekerja, selamat belajar, selamat mencoba. Kita akhiri. Tetap semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.